Halo guys, this is episode 7. Di sini sebenarnya gue pengen cerita aja, jadi kepikiran dengan pengalaman gue. Jadi di bulan awal tahun ini awal gue berhasil reach 100 juta pertama gue. And I think kalau gue pikirin lagi, sebenarnya tahun kemarin pun, baru tahun 2023 atau 2022 awal tuh bener-bener gue tuh nggak ada sama sekali ekspektasi ke situ, karena so many things happen in my life gitu. Tapi gue ngerasa gue survive karena gue masih punya satu mindset ini. Gue bukan dari ekonomi yang tinggi, waktu makan gue bisa, tapi keluarga gue tidak teredukasi finansial dengan baik. Jadi walaupun gue bisa makan, gue bisa sekolah, tapi ternyata keluarga gue tuh gak punya saving sama sekali. Dulu bokap nyokap gue tuh kerja, terus mereka bikin usaha, and berapa tahun akhirnya kolaps. Dan karena kolapsnya tidak punya back sama sekali, ya udah ludesnya hilang gitu duitnya. Some point gitu gue bahkan nggak punya rumah. Gue harus numpang di rumah keluarga besar, yang lu jangan anggap keluarga besar gue yang kayak wealthy whatever ya. Itu bener-bener rumah dalam gang yang sempit. Dua-duanya tuh dari bokap nyokap gue tuh rumah gang sempit, dan bahkan kita tidurnya di gudangnya sepetak doang, yang bukan pakai beton loh, pakai kayu. Ya di situ tuh udah, waktu itu gue masih SMA. Dari awal pokoknya sebenarnya nggak terlalu bagus juga ekonomi kita. Terus habis itu bangkrut. Terus waktu SMA ada satu titik juga dimana gue nggak bisa bayar SPP gue 1 tahun. Gara-gara itu gue juga harus ngadep kepala sekolah. Gue di situ satu titik poin gue nangis karena gue nggak bisa ikut ujian karena dipanggil kenapa nggak bayar SPP gitu kan. Tapi lanjut waktu gue kuliah, gue hampir gak bisa kuliah. Bokap gue gak bisa bayar kuliahnya. Tadinya gue pengen masuk PTN, tapi gue punya backup swasta. Tapi it turns out bahkan swastanya gak bisa dibayar untuk biaya backupnya aja. Di situ satu titik itu gue frustasi banget, gue stres banget. Turns out waktu gue diterima, gue nggak bisa bayar. Akhirnya abis selesai gue ngomong sama bokap, terus dia bilang dia nggak bisa bayar. Gue cek tanggal kapan maksimal bayarnya. Terus gue ketemu link di bagian atas banget websitenya itu, kalau dia bilang ada beasiswa. Padahal sebelumnya itu nggak pernah gue ketemu kampus gue itu nyediain beasiswa. Gue udah nanya semua kampus tuh nggak pernah ada nyediain beasiswa 100%. Dan turns out dia ada. Dan akhirnya gue daftar apply beasiswa itu, dan akhirnya gue diterima. Gue bisa kuliah. Gue akhirnya full kuliah di Atmajaya waktu itu, beasiswa 100%. Sampai akhirnya, dan gue gak nyanyain kuliah itu, gue kumlot. Di bidang gue juga masuk ke berbagai organisasi. Di organisasi himpunan juga gue masuk jadi ketua himpunan di bagian manajemen. Nah, tapi kan abis selesai kuliah juga gue tuh belum mikir sampai yang bisnis dan lain-lainnya. Tapi gue emang punya passion di bidang grafis lah, gambar. Orang tahu gue bisa gambar. Itu jadi ceritanya pertama gimana gue akhirnya punya pemasukan. It's not a lot, tapi ada lah. Terus satu titik itu gue tuh pernah daftar beberapa intern dan freelance. Gue inget banget waktu lagi COVID itu tiba-tiba beruntun datang terus ke gue gak ngerti. Tapi waktu itu emang semenjak gue nerapin ketemu sama yang namanya manifestasi guys. Waktu itu gue ketemu salah satu influencer namanya Tresnani. Dia tuh jelasin tentang manifestation dan mindset. Gimana kalau kita tuh harus yakin, percaya kalau duit itu emang udah tercipta dan ada buat kita gitu. Pertamanya jujur gue bukan orang yang suka kayak gitu ya. Gue tuh sangat tidak suka kayak gitu. Lebih kayak gue mungkin karena sudah terinjak-injak oleh realita hidup gitu. Gue tuh kayak benci banget sama orang-orang yang kayak terlalu positif dan lain-lainnya gitu. Tapi somehow waktu itu muncul di FYP gue dia, terus nggak tahu ya, terus kayak gue mencoba untuk menerapkannya gitu loh. Dari omongan dia tuh kayak lumayan, oh iya ya, mungkin bisa gitu. Gue inget banget pertama kali gue nulis yang ini nih tulisannya, I don't chase, I attract whatever belongs to me with simply find me. Itu gue tulis itu tiap hari di buku. Simple itu doang, gue inget banget. Terus tiba-tiba semenjak gue tulis itu, anything good happen to me. Pertama gue bisa keterima di satu startup, terus dapet itu intern pokoknya semua kerjaan tiba-tiba datang ke gue, dan kerjaan itu gue bisa lakuin di rumah. Dan waktu itu gue bahkan masih tahun kedua di kuliah, gue bisa dapat 5 kerjaan, 2 freelance sama
2 intern sama 3 freelance itu gue kerjain langsung semua, gue bisa sampai punya income 7 juta per bulan. Ya 7 juta per bulan waktu gue belum lulus kuliah. Gue masih kerja covid di rumah guys. It's not, kalau bukan dengan kekuatan investasi dan universe itu agak, kalau dipikir-pikir logiknya agak susah menurut gue ya. Jadi kayak somehow tapi it happens gitu loh. Terus yang berikutnya, tapi ya itu dengan budget sebanyak itu, ya pasti pertamanya gue kaget dong. Gue bukan orang yang pernah handle uang sebanyak itu tuh gue bisa nabung 500.000 di tabungan gue aja, gue udah seneng, gue berasa orang kaya mampus gitu. Karena waktu itu keluarga gue nggak pernah ngajarin gue apa cara nabung dengan benar, cara planning duit, edukasi finansial yang nol besar, itu semua gue pelajarin sendiri gitu. Semua yang udah masuk ke gue itu gue nggak gue akan hati-hati banget untuk keluarin gitu. Makanya itu dengan duit yang udah masuk ke gue pun itu gue langsung tabung. Gue waktu itu kenal juga namanya saham sama reksadana. Sebenarnya waktu itu dibilangnya kan reksadana itu sebagai ya lo investasi bisa dapat duit, uang bekerja dengan lo whatever gitu. Oke, itu sebenarnya nggak works kalau misalnya duit lu dikit ya. Tapi kalau misalnya lu tidak punya edukasi finansial sama sekali dan tidak terbiasa menabung, menurut gua itu berguna. Kenapa? Karena ketika gua masukin duit gua di situ, itu akan susah ditarik ya guys. Itu susah untuk transaksi dengan duit-duit yang udah ada di saham dan reksadana, which is bakal susah dikeluarin dan lu akan lebih gampang menabung. Nah, semenjak itu gue selalu nabungin duit gue. Waktu gue dapet income apapun, gue selalu pasti lempar dulu itu duit ke tabungan gue, baru gue coba pakai. Pokoknya semuanya gue spending dulu buat tabungan, kayak buat bayar ini. Gue lempar semuanya dulu, sisanya baru gue pakai buat hari-hari gue. Gue nggak pernah kebalikan kayak gitu. Dari awal banget gue pertama kali punya duit, gue selalu begitu. Sebenarnya waktu itu masih lancar-lancar aja ya, dengan gue kerja freelance, adalah naik turunnya duitnya gitu. Tapi menurut gue masih masuk akal dengan gue jujur nggak punya pengeluaran yang banyak. Hidup lifestyle gue bener-bener flat, gue nggak sama sekali ngeganti lifestyle gue waktu itu, walaupun income gue nambah banget berkali-kali lipat guys. Bayangin, dari yang mungkin waktu itu freelance gue pertama kali cuma dibayar 100.000 200.000, tiba-tiba gue dapet 7 juta 8 juta per bulan. Tapi gue sama sekali nggak ngubah lifestyle gue, bener-bener hidup gue gitu-gitu doang. Gue nggak beli apapun barang, dan tapi akhirnya gue satu kali bisa beli laptop pertama gue ini laptop, karena dari dulu gue selalu pengen punya laptop yang canggih karena gue kan desainer. Tapi waktu itu susah banget, dan bokap gue masih baik dengan sikon kayak gitu, dia tetap mau beliin gue lah laptop. Ya akhirnya gue bersyukur, gue menerima itu. Ya gue dengan laptop yang ada harga second 5 juta atau 4 juta gue lupa, gue pakai itu laptop semampus-mampusnya ngerjain 5 freelance gue, sampai akhirnya gue bisa nabung beli laptop yang 10 juta. Yang ini sampai sekarang gue masih pakai dari 2020. Masih awet loh, lumayan. Lanjut lagi, gue bisa beli HP waktu itu juga. HP waktu itu dari HP Xiaomi. Itu semua gue pelajarin itu tuh pertama dari HP Xiaomi gue, HP Xiaomi yang masih 1 jutaan. Gue inget banget waktu itu HP gue pernah hilang atau gimana, terus kayak itu lagi kacau-kacaunya beli 1 juta HP aja tuh, nyicil guys 6 bulan. Gue inget banget. Akhirnya gue ngitungin gue bisa dapat 1 juta per gue dengan kayak gitu. Tapi you know what, something happen lagi. Intinya nyokap gue ada utang, dia punya utang 30 juta untuk pay letter. Again, mereka nggak punya edukasi finansial yang baik. Gue tidak bisa complain notes juga ya namanya, ya gue terima aja lah. Ya pertamanya pasti susah ya, pertamanya gue juga sangat heartbreaking ya. Mungkin kalian ada yang relate juga ya, kalau misalnya kayak tiba-tiba kalian harus orang tua kalian punya utang, terus kayak kalian harus yang sekarang harus kebagian untuk menanggung itu tanpa pengetahuannya buat apa itu duit, nggak ngerti kan, tiba-tiba aja gitu kan. Full time itu nggak ada yang bisa nge-cover income gue. Sebagai gue anak fresh graduate, nggak ada yang mau bayar gue segitu dengan 7 juta 8 juta per bulan awal-awal sebagai desainer kan, nggak ada. Jadi akhirnya gue dapet satu agensi yang gaji gue ya UMR doang 5,5an gitu. Dan ya waktu itu akhirnya gue coba, sebenarnya gue masih ada hustle yang lain ya. At that time gue nggak bisa banyak hustle. Terus sebenarnya juga waktu nyokap gue kasih tahu itu gue lagi mau resign. Dan gue mau mulai bisnis baru, yaitu gue bikin agensi gue sendiri. Gue tuh udah mikir
udah kesikat nanti 30 juta. Udah kayaknya gue udah mau melepaskan harapan gue aja untuk bisa punya tabungan 100 juta pertama gue gitu loh. Ya udah kan, udah gue bayar, akhirnya gue paid it off semuanya lunas. Gue mulai bisnis agensi gue with no expectation juga, karena waktu awal-awal itu bener-bener ya sama temen gue berdua ya, kita punya agensi sosial media, handle itu dengan pengalaman gue sebagai udah kerja sebenarnya freelance banyak agensi, sama dia tuh orang bisnis. Awal-awal juga parah banget, awal-awal tuh kayak cuma bayar 1 juta, cuma dapet income 1 juta 2 juta per bulan. Lu bayangin, dari yang awal 8 juta jadi cuma 1 juta 2 juta. Dan itu juga pokoknya kan ya udah gak ada ekspektasi lagi gitu loh gue. Tapi ya itu satu mindset gue dengan segala kondisi yang ada tuh gue selalu terapin. Gue gak pernah berhenti buat journaling dan manifestasi kalau gue sudah mendapatkan itu gitu loh. Jangan mindsetnya udah gue ganti kalau gue udah dapetin itu, bukan gue akan atau gue segera, gue pasti gitu. Itu kan masih ada jaraknya ya, akan pasti. Tapi kalau lu udah, ya udah, lu udah bersama dengan realita lu yang terbaru itu loh. Walaupun gue udah mikir ya sebenarnya masih ada lag kan. Maksudnya tadi gue mikir udah nggak mungkin ya, apalagi dengan gue udah mikir lag, udahlah gila, dengan segala perjalanan hidup yang ada ini kayak nggak mungkin kecapai gitu loh. Tapi guys, 2004 pokoknya banyak hal dari agensi gue. Sebenarnya gue juga ada hustle yang lain, dan gue mulai banyak waktu itu kan gue konten juga di bagian olahraga gue yang Jurnal Fit itu. Terus ya turns out gue akhirnya bisa nabung terus. Ya karena itu income yang selalu datang, yang selalu tiba-tiba dapat rezeki itu, gue kenapa akhirnya tetap jadi banyak, karena gue nggak langsung spending. Pasti semua yang udah datang itu pasti langsung gue oper ke tabungan gue, nggak pernah gue langsung pakai dulu. Karena bahkan gue bisa sampai frustasi kalau misalnya gue kalau lihat rekening gue ada banyak duit, gue masih langsung tabung, gue oper dulu pasti ke rekening gue yang tabungan gitu. Jadi pas waktu akhir-akhir, pas gue hitung-hitung lagi waktu Desember atau Januari, ternyata udah 100 juta gitu. Itu gue shock banget. Itu gue satu titik kayak gila, itu di awal Januari loh, padahal gue masih udah bayar utang nyokap gue loh, padahal waktu itu income gue jatuh loh, turun loh. Tapi kok bisa ya tahu-tahu di akhir Januari tuh duitnya 100 juta. Gue kayak shock banget. Nah itu terus abis dengan 100 juta itu pun sebenarnya gue akhirnya beli iPhone yang sekarang buat gue rekam, iPhone pertama gue, yang gue pikir tadinya gue nggak akan bisa beli iPhone, karena menurut gue ya budget gadget di atas 10 juta menurut gue udah mahal banget gak sih gitu. Tapi ya gue pikir karena gue juga kerja di bagian sosial media dan akhirnya itu perlu, akhirnya gue beli dah. Terus lo tau gak sih, gue pikir tadi ya udahlah, gue udah beli HP yang bisa sampai 12 juta ini kan pasti bakal berkuras lagi. Tapi kayak berapa bulan, cuma 2 bulan 3 bulan tuh langsung kekumpul lagi. Dan so ya itu sharing gue. Jadi jujur sampai sekarang gue juga masih gak nyangka, dan sekarang ya again gue udah punya target baru lagi sih. Kalau my point is it's not impossible guys, di state apapun lu itu sebenarnya kalau lu tetap punya, ini sounds bullshit ya for me, gue juga jujur waktu gue dengerin ini gue kayak ngerasa apa sih, nggak jelas, nggak mungkin gitu. Tapi turns out it's real gitu loh. Gue nggak ini kesaksian nyata kalau emang itu berhasil gitu. Gue juga sampai sekarang juga masih bingung kok bisa tiba-tiba semuanya itu terjadi, padahal awalnya justru dengan awalnya gue nggak yakin dengan itu semua, dengan you can see my background, terus dengan itu dengan berbagai banyak kejadian. Gue nggak cuma sekali itu lo bayar untuk kebutuhan keluarga gue juga pernah harus nombok buat ini ya, itu juga jumlahnya juga nggak sedikit. Tapi semesta, universe selalu ngasih yang baik gitu, karena kita selalu ekspektasi yang baik buat dia selalu ngasih hal itu yang baik ke kita gitu. Dan kita berekspektasi yang baik ke mereka. Kita treat universe sebaik-baiknya seperti kita pengen di treat gitu. Menurut gue itu sangat menurut gue itu salah satu alasannya akhirnya gue bisa di tahap sekarang gitu. It's not perfect, it's never gonna be a perfect journey guys. Lu tahu ceritanya sendiri, banyak naik turunnya, nggak akan langsung mulus, nggak langsung bekerja sebagaimana. Dan namanya kita masih hidup, kita nggak mungkin hidup semulus-mulus itu gitu, kalau lu masih bernafas di dunia ini. Tapi that's the end of the video. Lama banget juga ya.
I hope to see you in next video. Bye.